Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, surat Ali Imran ayat 92 tentang bentuk sedekah yang mabrurah, artinya sedekah yang baik yang diterima dan pahala bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan itu, tentang hal itu sungguh Allah Maha Tahu. Jadi Profesor Wahbah Az-Zuhaili kemudian menjelaskan lebih dulu mufradat lughawiyah, kosakata dalam bahasa Arab. Lan tanalu artinya sekali-sekali kalian tidak akan menemukan atau mendapatkan. Sedangkan perkataan al-birra itu sebuah kata yang mengandung arti segala bentuk kebaikan. Al-birra yang dimaksud di sini adalah bahwa sekali-sekali kalian tidak akan menemukan atau mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Kemudian perkataan ketiga dalam ayat itu adalah tunfiqu, artinya kalian menyedekahkan. Kemudian yang keempat ada istilah mimma tuhibbun, dari harta kalian yang kalian cintai. Fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, lalu dia akan memberi balasan atas ayat itu, atas hal itu. Jadi pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang klaim ahli kitab bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Jabatan kenabian adalah monopoli mereka saja, dan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu persangkaan atau dugaan ahli kitab bahwa mereka itu hanya disentuh oleh api neraka hanya beberapa hari. Kemudian untuk penyesuaiannya dengan ayat-ayat sebelumnya, maka di dalam ayat ini selanjutnya mereka diingatkan bahwa tanda atau bukti keimanan adalah menginfakkan sebagian harta yang paling dicintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan keikhlasan. Nanti dalam tafsir Munir, Profesor Dr. Wahbah itu mengungkapkan tingkat keimanan para sahabat yang begitu tinggi dalam berinfak. Keimanan membuat segalanya itu bisa mencapai titik puncak karya yang sesungguhnya dalam pengembangan dakwah Islam. Jadi tafsir dan penjelasan Ali Imran ayat 92, menurut penulis tafsir ini, Profesor Dr. Wahbah, sekali-sekali kalian tidak akan mencapai pahala kebaikan, yaitu surga, dan sekali-sekali kalian tidak akan dikategorikan, dikelompokkan sebagai orang-orang yang baik yang berhak mendapatkan ridho dan karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta terjauhkan dari siksanya sebelum kalian menyedekahkan menginfakkan sebagian harta yang paling kalian cintai,
yaitu harta yang berharga menurut pandangan kalian. Apa saja yang kalian sedekahkan di jalan Allah, baik berupa harta yang baik dan berharga atau harta yang bernilai rendah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan pasti akan membalas sedekah dan infak itu. Keikhlasan atau sikap riya dalam beramal tidak sedikit pun samar ya bagi Allah. Di antara bukti yang menunjukkan luhurnya derajat para sahabat adalah mereka itu bersedekah dengan harta yang paling mereka cintai, yang paling berharga di mata mereka. Seluruh imam hadis yang 6 itu meriwayatkan ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Abu Talhata aktsaral ansari nakhlan bil madinati wa kana ahabbu amwalihi ilahi bayruha wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana nabiyyu yadkhuluha wa yashrabu min ma'in tayyibin fiha falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qala Abu Talha faqala ya Rasulullah inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallahu ta'ala faqala alaihi salatu wassalam bakhin dzalika malun rabihun wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin faqala af'alu ya Rasulullah faqasamaha Abu Talhata fi aqaribihi fi bani ammi wa fi riwayati li muslimin faja'alaha baina Hassan ibn Sabitin wa Abi Ka'ab. Jadi arti hadis yang panjang ini, Abu Talhah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, adalah sahabat dari kaum Ansor yang paling banyak hartanya berupa kebun korma dan hartanya yang paling ia cintai dan paling berharga baginya adalah bayruha, yaitu sebidang. Bayruha itu sebidang kebun di Madinah yang menghadap ke Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering masuk ke dalam kebun tersebut dan minum dari air yang terdapat di dalam kebun tersebut, yang airnya itu jernih dan segar. Lalu ketika ayat Ali Imran ayat 92 dari surat Ali Imran itu diturunkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka mendengar surat Ali Imran ayat 92 ini, Abu Talha berkata, harta saya yang paling saya cintai adalah bayruha, kata Abu Talha, yaitu sebidang kebun miliknya yang sangat indah dan sangat subur ya di Madinah. Sekarang katanya, bayruha saya sedekahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya mengharapkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abu Talha, dan saya jadikan sebagai simpanan amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu gunakanlah bayruha sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda. Ini ucapan Abu Talha kepada Rasulullah
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hebat dan baik sekali itu adalah harta yang membawa keuntungan. Itu adalah harta yang membawa keuntungan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan dan aku melihat sebaiknya harta itu kamu sedekahkan kepada kerabatmu. Lalu Abu Talha berkata, saya akan melaksanakannya wahai Rasulullah. Lalu Abu Talha membagikan bayruha, kebun yang subur itu, kepada para kerabatnya dan kepada putra-putra pamannya, yaitu sepupunya. Dalam riwayat Muslim mereka adalah Hasan bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Itulah kerabat dari Abu Talha. Para ulama mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang bersedekah agar memberikan sedekahnya tersebut kepada kerabatnya karena dua alasan. Pertama, karena sesungguhnya bersedekah kepada kerabat lebih utama. Sedangkan yang kedua, karena jika orang yang bersedekah memberikan sedekahnya tersebut kepada kerabatnya, maka jiwanya akan merasa lebih baik dan lebih senang serta lebih jauh dari perasaan menyesal. Begitu juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muhammad al-Munkadir. Dia berkata, ketika ayat 92 surat Ali Imran turun, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa kuda yang bernama Sabal, yang merupakan harta miliknya yang paling ia cintai. Lalu ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuda ini saya sedekahkan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Lalu selanjutnya Rasulullah menaikkan putra Zaid bin Harithah yang bernama Usama bin Zaid ke atas punggung kuda tersebut. Maksudnya kuda yang disedekahkan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada putranya yang bernama Usama. Jadi kuda yang diberikan oleh Zaid itu diterima oleh Rasulullah dan kemudian diberikan kepada Usama. Usama adalah putra dari Zaid bin Harithah. Zaid sendiri adalah anak angkat Rasulullah. Melihat itu, Zaid bin Harithah merasa agak sedih. Maksudnya Zaid kan kuda itu diserahkan ke Rasulullah, kok oleh Rasulullah kuda itu diberikan kepada anaknya Zaid sendiri, yaitu Usama. Jadi melihat hal itu, Zaid bin Harithah merasa agak bersedih. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zaid, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima sedekah itu darimu, wahai Zaid bin Harithah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan, ini masih tentang ketinggian keimanan, keluhuran akhlak dari para sahabat ya. Setelah mendengar ayat yang turun langsung dipraktekkan ya, dengan kontan tanpa ragu-ragu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan an Umar qala, ya Rasulullah, lam usib malan qattul huwa anfusu indi min sahmil ladhi huwa bi Khaybar, fama ta'muruni bih? Qala habis al-asla wa sabbil as-samara. Umar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya 100 bagian milikku dari harta rampasan perang yang ada di Khaybar adalah harta milikku yang paling aku cintai. Sungguh saya ingin menyedekahkan apa yang kau perintahkan kepadaku dengan harta itu ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, tahanlah harta pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya,
di jalan Allah, jadi diwakafkan. Ibnu Umar menyedekah, sementara ada kisah lain, bukan kisah, fakta lain yang pernah terjadi. Ibnu Umar memerdekakan hamba sahanya yang bernama Nafi' yang ia beli dari Abdullah bin Ja'far seharga 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 1 dinar 2 juta rupiah kalau tidak salah kursnya, harganya. Kalau 1.000 dinar berarti 1.000 kali 2 juta berarti 2 miliar. Banyak sekali. 1.000 kali 2 juta 2 miliar ya. Sofiyah binti Abi Ubaid berkata, saya melihat yaitu dia melihat Ibnu Umar memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat 92 surat Ali Imran. Abdu bin Humaid dan Al-Bazar meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar ayat ini, yaitu ayat 92 surat Al-Imran, lalu saya mengingat-ingat harta yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya, kata Ibnu Umar. Lalu saya tidak menemukan dari harta tersebut yang lebih saya cintai dan yang lebih berharga bagi saya daripada marjanah. Marjanah ini budak milik dari Ibnu Umar ya, seorang perempuan dari Romawi. Lalu saya berkata, kata Ibnu Umar, saya memerdekakan marjanah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya saya boleh menarik kembali apa yang telah saya sedekahkan hanya karena Allah itu, maka sungguh saya akan menikahi marjanah. Jadi dia sangat dia cintai marjanah itu. Lalu saya menikahkan marjanah dengan Nafi'. Nafi' itu hamba sahaya Ibnu Umar yang juga dia cintai. Jadi selama hidupnya, menurut Profesor Wahbah ini, selama hidupnya Ibnu Umar telah memerdekakan sebanyak 1.000 hamba sahaya. Dan kisah ini terdapat dalam kitab Rijalul Athar. Adapun tentang makna al-birru, maka ada 3 pendapat ulama seputar kata al-birru. Lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birru, jadi yang pertama artinya adalah surga. Jadi artinya kalian tidak akan meraih surga ya, sebelum kalian menginfakkan dari harta kalian yang kalian cintai. Nah, adapun kata al-biru yang kedua, al-biru artinya amal soleh. Jadi berdasar pendapat yang kedua ini, maka arti ayat Ali Imran ayat 92 ialah kalian tidak akan sampai kepada amal soleh itu kecuali kalau menginfakkan apa yang paling dicintai. Sedangkan arti al-biru yang ketiga adalah al-biru artinya ketaatan, dan ini jadi berdasarkan pendapat yang ketiga ini, maka arti ayat ke 92 surat Al-Imran ini adalah kalian tidak akan sampai kepada kebaikan berupa sedekah atau bentuk-bentuk ketaatan dan kebaikan lainnya sebelum kalian menginfakkan dari harta kalian yang kalian cintai. Hasan Al-Basri berkata, maksud ayat hatta tunfiqu, sebelum kalian menginfakkan, adalah sedekah wajib atau zakat. Itu kata Hasan Al-Basri. Namun yang lebih utama adalah bahwa yang dimaksud adalah seperti pendapat Zamakhsyari, yaitu bahwa kalian tidak akan sampai kepada hakikat al-birru atau kebaikan sebelum sedekah yang kalian keluarkan adalah berupa harta
yang kalian cintai dan harta yang berharga bagi kalian. Hal ini seperti firman Allah ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dulu para salafus saleh jika mereka mencintai sesuatu maka mereka sedekahkan karena Allah. Jadi disedekahkan itu karena cinta terhadap barang atau harta yang dicintai. Karena dicintai itu disedekahkan. Disedekahkan bukan karena benci dengan barang yang sisa itu. Jadi di akhir bahasannya dalam tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Az-Zuhaili meringkaskan ayat ini menunjukkan dua hal. Satu, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai hakikat al-birru adalah dari harta yang paling dicintai dan paling berharga bagi pemiliknya. Para sedekah disesuaikan kadar baiknya sesuatu yang disedekahkan. Semakin baik harta yang disedekahkan, maka semakin baik pula pahala yang didapat. Kedua, anjuran untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari munculnya sifat riya dan agar bisa ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, serta agar terhindar dari masuknya setan ke dalam hati seorang mukmin atau seorang beriman yang soleh. Jadi itu yang digarisbawahi oleh penulis tafsir ini, yaitu Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Sedekah, barang yang disedekahkan itu haruslah barang yang paling dicintai, dan yang kedua dianjurkan untuk diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui siapa yang menyumbang atau yang bersedekah itu. Moga-moga bisa memberikan satu perspektif baru dalam memandang kehidupan dunia yang sementara ini dalam perspektif wahyu atau dalam perspektif ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.